Alhamdulillah, puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat bersama hadir di majelis ilmu setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja pada pagi hari ini kita berikan mikrofonnya kepada Ustaz untuk menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga dapat kita serap dan kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Ustaz kami silakan. Bapak-bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati dan berkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian tentang tauhid. Kita sudah membahas tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Kenapa kita belajar ini? Walaupun tauhid itu tidak dibagi menjadi tiga bahagian ini, kita belajar ini biar ketika orang berbicara tentang rububiyah kita paham. Ketika orang berbicara tentang uluhiyah kita juga paham. Ketika orang berbicara tentang asma wa sifat kita juga paham. Pada subuh hari ini kita masuk dalam urgensi ibadah. Satu ayat Allah sebagai dasar dalam kajian subuh kita, surah Az-Zariyat ayat yang ke-51. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, penciptaan manusia itu tujuannya jelas, sebagai khalifah yang tugasnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini jami'un fil ardi khalifah. Ketika Allah Taala akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam, terjadi dialog antara Allah dan para malaikat. Apa kata Allah? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan mengutus di permukaan bumi seorang khalifah, pemimpin. Khalifah itu punya arti pemimpin. Khalifah juga punya arti abid, yang menyembah, yang beribadah, yang taat. Ini khalifah fil ardi, di permukaan bumi. Malaikat sedikit komplain kepada Allah, ya Allah, apakah kami ini kurang beribadah kepada Engkau? Apakah kami ini kurang bertasbih kepada Engkau? Dan apakah Engkau akan membuat kerusakan permukaan bumi oleh tangan-tangan manusia nanti? Sebagai khalifah itu, Allah menjawab dengan kalimat yang simpel. Kalau bahasa kitanya, bahasa modernnya dengan kalimat diplomatis, ini a'lamu ma lam ta'lam. Aku lebih mengetahui daripada kalian. Sebelum kita lanjutkan dulu, sedikit saya ingin meluruskan. Khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan mengutus di permukaan bumi seorang pemimpin khalifah, adil, yang rajin ibadah, yang saleh, yang taat. Siapa manusia pertama Pak? Nabi Adam alaihissalam. Yang dimaksud oleh Allah khalifah di sini adalah Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya sampai kita sekarang, anak cucu kita nanti. Ya. Nabi Adam alaihissalam, falamma khalaqa Adam min tin, summa nafaqnahu ruh, summa rafa'nahu ila sama. Ketika kami ciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat yang hitam, lalu kami tiupkan ruh, lalu kami bawa Nabi Adam ke langit dan masuk ke dalam surga. Di langit itu fis sama, di langit itu hamba-hamba Allah banyak, dalam surga juga hamba Allah banyak. Semuanya beribadah kepada Allah. Malaikat beribadah kepada Allah, hatta sampai iblis. Iblis itu paling rajin beribadah kepada Allah. Jadi jangan bilang wah iblis itu penghuni neraka. Enggak, dulu iblis itu penghuni surga, lebih taat iblis. Bahkan kalah ibadahnya malaikat kepada iblis.
Ketika Allah menciptakan iblis dan Allah perintahkan iblis untuk beribadah kepada Allah, wah, ibadah iblis luar biasa kepada Allah, luar biasa ibadah iblis kepada Allah. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, iblis bukan disuruh beribadah kepada Nabi Adam, bukan disuruh sujud untuk menyembah Adam, tidak. Tapi iblis dan para malaikat diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam untuk menghormati Nabi Adam. Tapi iblis tidak mau menyembah Allah. Iblis paling hebat, tapi ketika kepada manusia iblis tidak mau. Di sini letak keangkuhan dan sombongnya iblis. Manusia saat ini disuruh nyembah Allah ke masjid tidak mau, tapi suruh nyembah manusia cepat kan lebih kacau daripada iblis di manusia. Disuruh ke masjid susah dia, tapi kalau suruh deketin pemimpin cepat. Ini manusia. Beda iblis, disuruh nyembah Allah paling semangat, disuruh nyembah manusia nggak mau iblis. Manusia saat ini suruh datang ke masjid susah, suruh sholat susah, suruh nyembah manusia cepat. Mana yang lebih jahat, iblis atau manusia sekarang, Pak? Jadi Bapak, ketika Adam dibawa ke surga, disuruh semuanya disuruh untuk beribadah, sujud menghormati Adam, pasti jadi tidak iblis Abu Wasallam. Semuanya sujud menghormati Adam kecuali iblis sombong dan angkuh. Akhirnya iblis diusir dari dalam surga. Fakhruj anta minal jannah fa innaka rajim. Keluar engkau ya iblis dari surga, sungguh engkau makhluk yang terkutuk kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita luruskan kita masuk dalam kajian kita adalah satu pertanyaan. Nabi Adam itu udah di surga, lalu Allah perintahkan wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, engkau dengan Hawa, ya, jangan dekati pohon ini. Kalau engkau dekati pohon ini, engkau makan buahnya, fatakuna minaz zalimin, maka kalian berdua nanti termasuk golongan orang-orang zalim. Pertanyaannya, Pak, Nabi Adam itu dari surga pindah ke bumi. Pindahnya itu Nabi Adam kenapa? Kenapa Nabi Adam pindah ke bumi? Ini bapak-bapak yang sebelah kiri dulu. Kenapa, Pak? Kita belajar di SD Nabi Adam diusir dari surga ke bumi. Ini ada guru, ini ada Sadaqul Qadir, bukan guru. Pak, Nabi Adam diusir atau tidak dari surga, Pak? Diusir. Berarti Allah kejam. Berarti Allah kejam tuh mengusir Nabi Adam. Kan kita belajar, anak-anak kita kan diajarkan di sekolah Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga menuju bumi. Enggak, Pak, Nabi Adam itu enggak pernah diusir oleh Allah. Ini harus diluruskan nih, Pak, pelajaran ini. Saya mau nanya, Allah menciptakan Nabi Adam itu sebagai apa? Khalifah. Khalifah, kata Allah, aku ciptakan seorang pemimpin. Khalifah di mana, Pak? Bumi. Berarti tempat Nabi Adam di mana? Bumi, Pak. Ini jangan salah persepsi. Nabi Adam tak pernah diusir oleh Allah dari dalam surga. Kalau kita tanya anak-anak sekolah, Nabi Adam diusir atau tidak? Diusir. Nanya jemaah Masjid Ikhwanul Muslimin, Nabi Adam diusir enggak dari surga? Diusir. Kejam dong Allah. Nabi Adam enggak diusir, Pak, tapi Nabi Adam kata-kata kharaja. Ya. Kata-kata kharaja, Nabi Adam keluar dari surga, bahasanya adalah relokasi. Nabi Adam dipindahkan dari surga ke bumi karena tempat Nabi Adam adalah bumi. Apa dasarnya? Ini jahilun fil ardi khalifah. Aku akan mengutus seorang pemimpin di permukaan bumi menjadi khalifah fil ardi, di bumi.
Nabi Adam dipindahkan oleh Allah. Prosesnya gimana? Deketin di pohon yang disebut dengan pohon khuldi. Nggak ada perintah Allah seperti dalam Al-Quran itu ketika Allah suruh iblis, ya, nggak mau menghormati Adam. Kalimat dalam Al-Quran fakhrut, perintah fakhrut, maka keluarlah. Tapi Nabi Adam enggak, beda kalimatnya. Ya, saya nanya sekali lagi, Pak, Nabi Adam diusir nggak dari surga ke bumi? Hah? Diusir nggak, Pak? Enggak. Ini lulusin persepsi kita, Pak. Anak-anak kita juga, para guru juga. Ya. Nabi Adam nggak pernah diusir, tapi memang direlokasi, dipindah oleh Allah dari surga ke bumi. Kenapa? Karena tugas Nabi Adam adalah di bumi. Pak, kalau Nabi Adam di surga, Hawa di surga, Pak, nggak ada orang di bumi, Pak. Bapak nggak ada, kita nggak ada di bumi. Betul tidak? Nggak ada kita di bumi, Pak. Karena bapaknya manusia Nabi Adam. Karena tugasnya di bumi, Allah pindahkan ke bumi. Lah, kok Nabi Adam dibawa ke langit dan masuk ke surga? Biar Nabi Adam melihat ini orang surga. Biar manusia tahu ada surga, ada neraka. Yang kedua, dalam kitab Syamuliyah Muhammadiyah, dalam kitab keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, kenapa Nabi Adam dibawa ke langit? Biar Nabi Adam tahu dengan Nabi Muhammad. Kan Muhammad belum lahir, iya, Nabi Muhammad belum lahir, tapi nama Nabi Muhammad sudah ada di langit-langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Kita masuk ke kajian kita. Jadi ketika Nabi Adam direlokasi, dipindahkan ke bumi, Hawa dipindahkan ke bumi, ya, Nabi Adam itu tingginya 180 meter, lebar dadanya 60 meter. Bayangkan, nyamuk pada zaman Nabi Adam susah ayam jago. Jadi kalau anak kita nonton film dinosaurus, gak usah dibohongin. Itu bohong, nah dinosaurus itu apa benar? Nah, dinosaurus itu benar ada, Pak. Pada zaman Nabi ada. Kita tanya Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Abdul Qadir, dinosaurus itu binatangnya besar atau kecil? Besar. Zaman Nabi Adam nyamuk aja sebesar ayam jago. Nyamuk sebesar ayam jago, gimana gayanya, Pak? Itulah yang disebut dengan dinosaurus. Jadi dalam Al-Quran itu lengkap, Pak. Islam itu semua dibahas lengkap. Jangan kita bodohi anak kita, jangan kita kata itu